Oke, ini berarti udah beres ngebersih-bersihin kandang. Dan semuanya ini membutuhkan waktu dari jam 8 sampai pas sekarang jam 10. Berarti sekitar 2 jam. Tapi belum termasuk yang di luar ya. Estimasinya berarti setiap hari dibutuhkan untuk ngurusin ini tuh sekitar 3 jam. Nah, jadi kemarin kita udah beli makanan, nanti kita lihat di mana kita nyimpan makanannya. Oh ini nih berarti belum kenceng nih. Terus sekarang masih ada yang keluar puyuhnya karena si kandangnya kurang bener. Jadi gap antara si kandang sama si ininya ada yang gede, sama masang tempat makanan kurang pas, jadi harus diturunin dulu sedikit. Nggak tahu mana tadi yang seekor hilang. Oke, jadi udah dikasih makan. Kegiatannya itu kasih makan, terus ngambil telur, sama kasih minum untuk yang kecil-kecil karena tempat minumnya nggak nyambung ke tempat minum otomatis, jadi harus dikasih minum sendiri manual. Kasih makan, terus kita bersih-bersih, disikat lantainya biar wangi, terus habis itu dihilangin airnya. Kemudian kita ambil telur sih terakhir sebelum bersih-bersih. Terus ini berarti yang udah umur sebulan yang kita tutasin sendiri. Harus ada 2, udah lumayan gede-gede, jadi totalnya ada sekitar sisa 52. Shit, biar jatuh. Ini kebiasaan yang lompat. Tuh kan, kesleo kan. Tuh. Ini yang baru netes kemarin. Dan ini nggak pakai mesin tetes yang beli, tapi kita yang abang modif sendiri dari kandang yang abang beli tapi jelek. Jadi ini ada sekitar 55 ekor yang udah netes sampai hari ini dalam 3 hari. Woi, nanti jatuh kesleo lagi kayak gitu. Terus yang kita tetasin dari kita bikin sendiri, ini kita tutupin plastik, beli termostat sendiri, terus kita tetasin dari sini. Ini tuh ternyata agak mengejutkan karena sebenarnya ini udah kayak ada seminggu nggak dibolak-balik ininya, karena dibolak-balik si tuh yang baru lahir, yang baru dibolak-balik harus dibolak-balik manual. Ya kemarin karena seminggu ini repot, kita nggak sempat ngurus, tapi dia tetap netes. Ada sekitar 55 totalnya. Oke, yang itu. Oh iya, satu lagi. Ini maggot tapi agak menjijikan sih, cuma ya gimana, boleh di skip. Itu kita kan sekalian ternak maggot namanya, kira-kira bentuknya kayak gitu. Hati-hati muntah, hati-hati. Jadi maggot yang pertama abang beli itu 14 gram, itu tanggal 17 Oktober ya sekarang, 17 Oktober 17 bukan 17, tanggal 7 Oktober. 7 Oktober sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 22. Ya sekitaran. Kan tanggal 24 ya. Terus itu 14 gram abang beli. Yang sekarang ini berarti mungkin ada sekitar jadi ini tuh total ada 8 ember 20 liter.
dibagi ke sini mungkin ada sekitar 50 kilo totalnya jadinya dari 14 gram telur. Jadi nah ini nih yang mati-mati puyuh ini tuh ini kejadian biasa dalam peternakan karena pasti ada aja yang mati, minimal dalam seminggu ada satu yang mati. Nah ini kelakuannya nyelip nih karena kegedean lubangnya, jadi harus dipindahin manual. Nah tuh, atau dia nggak bisa, bodoh dia memangnya. Aduh, matok-matok lagi. Ini juga tuh gara-gara nyelip mati. Dia harus disekolahin ini. Ini biasanya kita kasih langsung ke maggot. Jadi tidak ada yang terbuang. Nah, ini juga dead. Belakangan ini seminggu ini ada mati sekitar 25 ekor karena emang dipindahin. Dia dari yang sebelumnya, biasanya dia stres. Oh nggak mati, dia masih hidup si bangsat ini. Oh shit. Tapi udah loyo, nggak tahu nanti dia bakalan masih hidup atau enggak. Semoga masih hidup. Ini juga nih nyelip, mati dua-duanya. Nah, jadi ya memang gitu. Nyelip mati, atau nggak ada lagi yang mati. Udah sih, kita kasihin ke maggot, nanti dia bakalan dimakan sama maggot. Jadi ini berarti hari ini ada 4 yang mati. Dari awal berarti sekarang udah hampir 30, berarti udah 29an nanti. Karena burung-burung ini tuh suka stres dia. Kalau misalnya lingkungan tempat dia tinggal itu tidak tenang. Misalnya hari ini kita dapat telur dari yang baru produktif untuk bertelur baru 2 kandang ini doang. Dan hari ini sekitar 147. Udah lebih mendingan karena mereka stres sih kemarin ini. Jadi ada sekitar dari 250 berarti ya belum sampai 60% ya mereka bertelur ya. Udah 60%. Harusnya sih 250, ini total 250 karena ini awalnya 175. Terus yang kita tetasin sendiri, yang ini kita tetasin sendiri, yang ini kita tetasin sendiri, sama sebagian ada di bawah situ. Total itu 55 tambah 33 tambah 5. Ya, sekitaran segitu yang kita tetasin sendiri. Jadi nanti kita sudah tidak beli lagi, tapi ini yang sisa di tengah ini kita bakalan netasin sendiri. Itu mana netasin sendiri itu nanti dia bakalan ada yang jantan sama betina. Nah, terus ya masih panjang lah ceritanya. Nanti itu cara supaya dapat betina yang memang telurnya bagus itu harus 3 level perkawinan lagi nanti. Jadi gitu. Terus di luar ini nanti kandang lalat, tapi belum ada lalatnya karena maggotnya belum jadi lalat karena ini umurnya masih sekitar 15 sampai 17 hari, jadi masih kecil-kecil. Yang di sini udah gede-gede. Nanti harusnya sih kalau misalnya dia dari situ berubah jadi lalat kemudian jadi telur lagi, nanti dia bakalan penuh ini semuanya biopon yang ini. Jadi yang di bawah sini sudah tidak perlu ada lagi kotoran-kotoran yang basah. Jadi nanti dia tidak akan bau sama sekali dan tidak ada lalat rumah atau lalat hijau harusnya. Ini berjejer kayak tentara. Ini adalah tempat makan.
Masih ada 20 kilo lagi yang harus dijemput hari ini. Udah dibayar, kemarin baru ngambil 10 kilo karena di mobil cuma 10 kilo, 10 karung. Satu karung itu sekitar 50 kilo. Jadi butuh 20 karung lagi. Ini sampah ini harusnya nanti dibuang. Jadi tujuannya sebenarnya buat kenapa dibikin kayak gini tuh, ada yang bilang ini tuh kandangnya mewah banget gitu. Sebenarnya ini bukan mewah, tapi efektif dan efisien. Jadi semakin bersih dan semakin rapi, semakin gampang kita menemukan masalah kalau misalnya ada masalah. Dengan kalau ya masalah yang paling yang sekarang kita temukan adalah kemarin tuh bocor, udah dibenerin. Yang bocor itu dari kandang si brengsek ini nih. Kandang ini banget ini. Tempat makannya kurang besar. Terus jaring-jaringnya kecil-kecil banget, ya kan? Banyak lalat deh. Gara-gara itunya harus dibersihin. Jadi nanti harus dibuang. Harus dibakar kayaknya. Kandangnya. Yang bocor itu bagian ini kemarin. Ini lepas terus sudah diganti pakai selangnya. Terus ya intinya gitu sih. Kita nggak bikin fancy, bukan bikin mewah-mewah, tapi dibikin supaya ini bisa menyelesaikan masalah. Kalau bisa gampang nemuin masalah kalau misalnya nanti ada masalah. Dan kalau misalnya dihitung kos, sebenarnya ini tuh dibandingin sama kandang bambu gitu, paling perbedaannya hanya 30 sampai 35% perhitungannya. Kemarin udah dibikin sama Silvi. Cuma karena ini prototype, ya mungkin agak lebih mahal sedikit karena ada yang telat dibeli materialnya kayak gitu-gitu. Jadi nggak sekaligus. Ya gitu sih. Dah. Itu aja. Assalamualaikum.